Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial bagaimana cara menggunakan rumus sum, average, max, min, range, dan if. Oke, di layar monitor sudah ada data sederhana yang dimana nanti di sini akan digunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, langsung saja. Di sini ada daftar nilai rapot semester genap ya. Nama sekolahnya sekolah apa saja ya. Di sini sudah ada nilainya ya. Atas nama Abbas sekian, Sarboa, Iting gitu ya. Ini mata pelajaran 1, mata pelajaran 2, 3 sampai 5. Nah, di sini fungsi sum itu sendiri itu adalah untuk menjumlahkan ya. Dan kemudian nanti di sini di rata-rata dan juga di sini rata-rata itu menggunakan rumus average. Kemudian nilai tertinggi nanti akan menggunakan rumus max. Kemudian nilai terendah menggunakan rumus min. Kemudian pada kolom peringkat ini nanti akan menggunakan rumus rank ya. Oke, langsung saja. Kita akan mengisi dulu kolom jumlah ya, baik yang di pinggir perorangannya ataupun keseluruhan. Oke, langsung saja ketikkan sama dengan, kemudian SUM kurung buka, pilih sel yang akan dijumlahkan, kemudian enter. Oke, cuman itu saja ya. Kemudian tarik ke bawah. Nah, itu sum atau sum itu untuk penjumlahan. Nah, ini adalah jumlah dari nilai perorangan gitu ya, perorangan. Nah, kemudian di sini jumlah keseluruhannya dari semua siswa ya, untuk khusus mata pelajaran 1 ya. Sama caranya, SUM kurung buka sorot atau blok sel yang akan dijumlahkan, kemudian enter ya. Kemudian sampai membentuk plus hitam, kemudian ditarik ya. Nah, itu cara menggunakan rumus sum ya. Kemudian rumus average. Rumus average ini adalah fungsinya untuk mencari rata-rata ya. Caranya adalah sama dengan kemudian average average ya, kemudian kurung buka sorot yang ingin dirata-ratakannya, enter ya. Kemudian sama, ini pun ditarik. Oke, sudah muncul ya, sudah muncul. Kemudian yang di sini yang rata-rata per orangnya juga sama, ketikkan saja average gitu ya. Inilah fungsi untuk mencari rata-rata ya. Kemudian blok yang ingin dicarinya itu, kemudian enter ya. Kemudian tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi ini menggunakan rumus max ya, sama dengan max ya, kemudian kurung buka blok yang akan dicarinya, kemudian enter. Nah, ini max ini fungsinya adalah untuk mencari nilai tertinggi.
Kalau kita dilihat di antara ketiga nilai ini yang tertinggi adalah 87. Kemudian disorot, diblok, ditarik, ditarik. Nah, itu ya. Ini mata pelajaran kedua yang nilai tertinggi adalah 80. Kemudian mata pelajaran ketiga adalah 86. Mata pelajaran 4 87 dan mata pelajaran 5 88 ya. Nilai tertingginya itu. Bagaimana caranya untuk mencari nilai terendah? Nilai terendah adalah caranya sama dengan kemudian min ya, min gitu ya. Min, kemudian kurung buka, sorot sel yang ingin dicari nilainya, enter. Nilai yang terkecil adalah 75. Kemudian tarik ke samping. Nilai yang terkecil mata pelajaran 2 adalah 66, mata pelajaran 3 77, mata pelajaran 4 78, dan mata pelajaran 5 adalah 81. Oke, selanjutnya rumus selanjutnya yaitu kita akan menggunakan rumus range ya, dimana rumus range ini untuk mencari peringkat ya, untuk mencari peringkat. Bagaimana caranya? Tinggal ketikkan saja sama dengan kemudian rank, rank ya, rank, kemudian kurung buka, kemudian tulis, pilih number yang akan dijadikan patokan atau mencari nilai, untuk mencari yang punya siapa gitu ya. Boleh dijumlah, boleh di rata-rata. Kita dijumlah saja ya. Jumlah. Oke, seperti biasa di sini setelah number di sini ada keterangan ya, pada Rosma itu adalah titik koma itu tapi tergantung komputernya. Kalau misalkan number koma berarti pakai koma saja. Karena di sini pakai titik koma berarti saya tuliskan titik koma ya. Titik koma, kemudian referensinya itu adalah semua siswa, berarti referensinya itu adalah semua siswa di blok. Ini kan cuma 3 lah ya, cuma 3 di blok semuanya. Kemudian pakai sel absolut yaitu dengan menekan F4. Tekan saja langsung F4 ya, nanti itu akan secara otomatis terkunci ya. Kemudian ordernya itu 0 ya. Kalau 0 itu nanti yang akan dibacanya itu adalah nilai yang tertinggi dulu, yang ranking 1 itu. Kalau ascending itu adalah dari nilai yang terendah gitu ya. Kalau misalkan descending itu fungsinya untuk mencari peringkat biasanya ya. Kalau ascending itu biasanya kita itu untuk mencari peringkat, misalkan lomba lari gitu ya. Lomba lari kan bukan nilai yang tertinggi tapi nilai yang terendah. Misalkan waktu yang tercepat gitu ya. Jadi itu menggunakan ascending. Karena di sini yang namanya peringkat itu pasti nilai yang paling tinggi, maka itu menggunakannya adalah descending yaitu 0 ya. Kurung tutup, enter. Langsung tarik saja ke bawah. Nah, jangan sampai ditarik ke bawah ya, karena yang ke bawah itu hanya jumlah dan jumlah rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah. Sudah kelihatan ya? Nah, ini bisa sudah bisa terlihat hasilnya. Ini walaupun tanpa pakai rumus, sebetulnya kalau 3 orang ini, kalau hanya 3 orang itu bisa kelihatan gitu ya. Tapi ini saya maksudkan jika mempunyai nilai, jika mempunyai atau setiap kelas itu siswanya itu banyak gitu ya. Oke, mungkin itu penggunaan rumus sum, average, max, min, dan rank ya.
Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan rumus if ya. Di sini juga sudah ada data sederhana daftar nilai suatu mata pelajaran ya. Nah, di sini sudah ada nama 10 orang dan nilainya pun sudah terisi. Untuk menggunakan if ini, rumus if, karena di sini kita akan mencari keterangan dari nilai ini. Nah, misalkan kalau ini kan sudah ada ya, nilai minimalnya itu 75. Kalau misalkan nilainya itu segini, kita mau kasih keterangan apa gitu ya. Kalau nilainya di bawah 75, di bawah nilai minimal, kita mau kasih keterangan apa? Mau dikasih keterangan tidak lulus atau belum tuntas gitu ya. Kalau misalkan sama dengan 75 atau lebih, maka mau dikasih keterangan apa gitu. Oke, langsung saja. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan rumus if ya. If kurung buka jika nilai ini kurang dari 75 maka belum tuntas. Belum tuntas saja ya, belum tuntas. Kalau misalkan tidak kurang bagaimana? Kalau tidak kurang ya tuntas gitu. Itu logikanya. Kurung tutup ya. Kemudian tarik ke bawah. Ya, betul tidak? Nah, ini 72 belum tuntas karena di bawah 75. 75 tuntas karena sama dengan nilai minimal. 69 belum tuntas karena di bawah 75. Oke, itu untuk penggunaan rumus if yang pertama. Kemudian kita akan menggunakan rumus if juga, yaitu untuk mengkonversi nilai ini menjadi huruf. Di sini sudah ada di keterangan A, B, C, D ya. Jadi kalau nilai sekian sampai sekian itu apa ya, dan lain sebagainya. Ini ya. Berarti kita akan menggunakan beberapa kali if ya. Tapi kalau misalkan logikanya itu lebih dari 5 atau banyak lah gitu ya, itu lebih baik menggunakan VLOOKUP gitu ya, atau HLOOKUP. Tapi kalau untuk ini karena di bawah 5 ya, karena ini kemungkinan ada 5 logika ini, 1 2 3 4 ya, di bawah 5 logika. Jadi masih bisa menggunakan rumus if ya. Langsung saja, jika gitu ya, jika nilai ini, kita ambil yang dari sini dulu ya. Jika nilai ini kurang dari 70, maka D gitu ya. Ulangi lagi, jika nilai ini kurang dari berapa ya berarti 80, maka C gitu. Ulangi lagi, jika nilai ini kurang dari 90, maka B. Ya, itu ya. Semoga paham nih. Jika nilai ini kurang dari 70, kurang dari ini atau ini ya, maka itu D. Jika kurang dari 80, ini jika kurang dari 80 maka C, karena yang C itu rentangnya 70 sampai 79 gitu ya. Berarti di bawah 80. Terus jika kurang dari 90 maka B, karena yang B itu 80 sampai 89 gitu ya. Karena kalau 90 itu bukan B. Lalu di sini value false-nya itu jika tidak demikian, artinya jika tidak yang sudah disebutkan ini, maka itu A gitu ya. Enter. Apakah betul? Kita cek ya. 87 ini hasil konversinya adalah B. Ya, betul di sini. Karena nilai 87 ada di rentang antara 80 sampai 89. Kita tarik ke bawah. 72C ya, ya betul. 75C. 75 ada di sini, betul.
80B ya di sini. Kemudian 69D betul karena di bawah 70. Kemudian 77 C ya. Ya di sini karena ada di rentang ini. Kemudian 90A karena ada di rentang 90 sampai 100. Kemudian 76 C ya betul. Kemudian 92 juga betul. 85 B ya betul ya. Oke, tutorial kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan masukkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.